Latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada Jum hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Adapun pembahasan ataupun materi yang kami akan sampaikan yaitu tentang kalimat efektif untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wening Rahayu, MPD, Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk itu saya selaku moderator izinkan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama yaitu Anugrah Putri Widyastuti dengan NIM 2892150509, Prodi Manajemen B. Yaitu saya sendiri, Cepi Batiar, dengan Prodi Manajemen A. Yang ketiga yaitu Cindy Amelia dengan Prodi Manajemen A. Yang keempat yaitu Rebecca Rosalia S. NIM 2892150297, Prodi Manajemen A. Yang terakhir yaitu Sultan Rahmat Arindi dengan Prodi Manajemen A. Baik teman-teman, slide selanjutnya yaitu tentang pengertian kalimat efektif yang akan dibacakan oleh Anugrah Putri Widyastuti. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada di dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi itu sehingga kejelasan informasi itu dapat terjamin karena kalimat tersebut mempunyai unsur SVOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembaca atau penulis. Bisa di next. Untuk ciri-ciri kalimat efektif itu sendiri ada 6. Yang pertama, kesepadanan. Yang kedua, keparalelan. Yang ketiga, kehematan. Yang keempat, kecermatan. Yang kelima, kejelasan. Yang keenam, ada kelugasan. Bisa di next. Kesepadanan. Keseimbangan antara pikiran, gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Contoh kalimat tidak efektif. Contohnya, silakan bagi semua para hadirin yang ada di ruangan dipersilakan untuk berdiri. Contoh kalimat yang efektifnya, bagi semua para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Keparalelan adalah kesamaan kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Dalam hal bentuk, kesejajaran terletak pada imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausan-klausan yang mengisi kalimat majemuk. Contoh kalimat tidak efektif. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Contoh kalimat efektifnya, buku ini dibuat oleh Badan Bahasa dan ditertibkan oleh Gramedia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Amelia. Ya, terima kasih Kak Septi. Slide selanjutnya itu kehematan. Informasi yang disampaikan dalam kalimat harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Contoh tidak efektifnya yaitu berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini ingin mengungkapkan beberapa temuan-temuan sebagai berikut. Contoh efektifnya, berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini ingin mengungkapkan beberapa temuan berikut. Kecermatan, artinya informasi yang disampaikan harus
jitu atau tepat sasaran sehingga dibutuhkan ketelitian. Kalimat yang tidak tepat akan menimbulkan multifasir sehingga menyebabkan keambiguan atau makna lebih dari satu menjadi kabur, bahkan meragukan. Contoh kalimat tidak efektif yaitu guru diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaan selama 1 bulan atau lebih. Contoh kalimat efektifnya, guru diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena melalaikan kewajiban secara terus-menerus dalam menjalankan tugas pekerjaan selama 1 bulan atau lebih. Bisa di next, Kak? Kejelasan. Kalimat harus memiliki struktur yang jelas sehingga memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Struktur yang dimaksud adalah penempatan SPOK dan penggunaan penghubung atau konjungsi dalam kalimat majemuk. Contoh kalimat tidak efektifnya yaitu berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dalam menjalankan promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Contoh kalimat efektifnya, berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Kelugasan. Informasi yang disampaikan dalam kalimat adalah pokok atau yang penting saja. Contoh kalimat tidak efektif, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Granso Industri yang berdiri pada tanggal 23 Maret 1975 oleh Bapak Suwarno Martodiharjo yang berlokasi di Jalan Sosial Nomor 4 Jakarta Barat. Contoh kalimat efektifnya, berdasarkan penelitian PT Granso Industri didirikan oleh Bapak Suwarno Martodiharjo pada tanggal 23 Maret 1975 berlokasi di Jalan Sosial Nomor 4 Jakarta Barat. Next, Kak. Kesalahan dalam menyusun kalimat efektif dan pembetulannya. Yang pertama ada pleonastis. Pleonastis atau pleonasme adalah pemakaian kata yang mubazir atau berkelebihan, yang sebenarnya tidak perlu. Contoh-contoh kalimat yang mengandung kesalahan pleonastis antara lain, banyak tombol-tombol yang dapat Anda gunakan. Kalimat ini seharusnya banyak tombol yang dapat Anda gunakan. Yang kedua, kontaminasi. Contoh kalimat yang mengandung kontaminasi dapat kita lihat dari kalimat berikut ini. Fitur terbarunya Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Kalimat tersebut akan menjadi lebih efektif apabila akhirannya dihilangkan, sehingga menjadi fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Saya kembalikan lagi ke Kak Sevi. Ya, selanjutnya itu dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu yang ketiga, salah pemilihan kata, yaitu contoh kalimat yang mengandung kesalahan pemilihan kata dapat kita lihat pada kalimat berikut ini. Saya mengetahui kalau ia kecewa. Seharusnya saya mengetahui bahwa ia kecewa. Yang keempat, salah nalar. Contoh, kalimat yang mengandung kesalahan nalar dapat kita lihat pada kalimat berikut ini. Contohnya, bola gagal masuk gawang. Seharusnya bola tidak masuk gawang. Selanjutnya yaitu pengertian unsur kalimat efektif. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lazim disebut dengan peran kata dalam kalimat. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Tambahan unsur lainnya dalam kalimat antara lain objek, pelengkap, dan keterangan yang kehadirannya tidak diwajibkan dalam sebuah kalimat. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Rebecca Rosalia. Silakan untuk Rebecca, dipersilakan. Unsur kalimat efektif. Pertama, subjek. Bagian kalimat memuyukan pelaku, tokoh,
benda, suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Contoh, ibuku sedang membaca. Kedua, rumah Sultan mempunyai teknologi tinggi. 3, yang pakai baju pink adalah ibu saya. Terus, yang kedua predikat. Bagian kalimat yang memberitahukan melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana pelaku. Selain memberitahu perbuatan subjek, predikat dapat pula menyertakan sifat, situasi, ciri, dan status. Contohnya, kuda ibu sedang tidur siang. Yang kedua, kota Bekasi dalam keadaan aman. Yang ketiga, Okta mahasiswa baru. Yang ketiga, objek. Bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa, atau klausa. Letak objek selalu di belakang. Contohnya, chef memasak, titik-titik. Yang kedua, kucing itu mencium. Yang ketiga, Bayu berpikir. Lalu, keterangan. Bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Dapat diletakkan bebas dalam kalimat, sehingga unsur ini dapat menerangkan SPO dan pelengkap. Yang terakhir, pelengkap. Bagian kalimat yang melengkapi predikat biasanya berada di belakang predikat yang berupa verba. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan unsur pelengkap ditempati oleh objek. Lanjut. Syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif selain memiliki sejumlah ciri-ciri, kalimat juga baru bisa disebut efektif ketika memenuhi sejumlah syarat. Dalam bahasa Indonesia, kalimat efektif pada dasarnya memiliki 4 syarat utama. Syarat yang pertama adalah kata-kata dalam kalimat harus sesuai dengan EYD, yang menjadi kaidah utama dalam penulisan kalimat bahasa Indonesia. Sehingga penting untuk selalu menggunakan kata-kata baku, yakni penulisan sesuai dengan EYD. Selain itu, kalimat efektif juga harus memiliki tanda baca yang tepat, sehingga makna atau maksud dari kalimat tersebut jelas. Yang kedua, susunannya sistematis. Kalimat juga bisa dikatakan efektif ketika susunannya atau sistematis, yang mengandung semua unsur kalimat yang baik dan benar. Sehingga suatu kalimat belum bisa disebut efektif meskipun sudah memakai kata-kata baku jika susunannya amburadul. Urutan kata dalam kalimat perlu dibuat sistematis, sederhana, dan mudah dipahami agar tidak membuat pembacanya pusing. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh Sultan Rahmat Arindi. Untuk Sultan dipersilakan. Oke, yang ketiga yaitu tidak boros kata royal terhadap penggunaan kata akan dianggap melanggar syarat kalimat efektif sehingga tidak diperlukan. Artinya pada saat menyusun suatu kalimat, usaha memakai kata yang hemat. Hanya memakai kata yang diperlukan, tidak perlu menambahkan kata yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif berikut adalah memiliki makna yang jelas dan tidak ambigu. Penulis yang menyusun kalimat efektif akan mampu menjelaskan suatu hal dengan baik dan mudah dipahami, sehingga mencegah pembaca melakukan multitafsir sehingga pesan dalam tulisan tidak tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, struktur kalimat efektif, yaitu struktur umum. Unsur-unsur yang terdapat pada kalimat umum ini masih dibagi dua, yaitu unsur wajib serta unsur tidak wajib. Unsur wajib ialah subjek serta predikat sementara. Unsur tidak wajib ialah unsur yang boleh disertakan dan boleh tidak disertakan, termasuk kata kerja bantu. Struktur paralel. Struktur dalam kalimat efektif akan menggunakan bentuk bahasa sama yang digunakan dalam satu susunan serial. Yang ketiga yaitu struktur periodik. Struktur ini akan lebih
akan mengemukakan unsur tambahan baru lalu barulah menuju unsur intinya. Hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian pembaca. Terakhir yaitu kesimpulan. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Sebuah kalimat dinyatakan efektif bila mengandung beberapa ciri khas, yaitu kesepadanan, struktur, keparalelan, ketegasan, kehematan kata, kecermatan, dan kepaduan gagasan. Yang terakhir, kelogisan bahasa. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.